Para pembelajar yang budiman, salam dari kampus Ganesha. Kita sekarang berada di segmen kedua dari modul yang kedua. Kita akan berbicara tentang unsur-unsur yang membentuk hidrografi. Di segmen pertama, saya sudah menceritakan konsep penutupan posisi dan kerangka referensi yang digunakan dalam penutupan posisi. Di sini kita akan berbicara mengenai teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi. Ini adalah teknologi yang berbasis satelit dan nama generik dari teknologi ini adalah Global Navigation Satellite System. Global Navigation Satellite System atau disingkat GNSS memiliki banyak bentuk. Di Amerika, sistem ini disebut sebagai GPS atau Global Positioning System. Di Eropa, mereka mempunyai Galileo. Di Rusia, GLONASS. Dan di Cina, Beidou. Beberapa negara lain juga punya sistem-sistem ini, misalnya Jepang dan India. Walaupun demikian, sistem mereka lebih berkonsentrasi pada wilayah di negara mereka sendiri. GNSS menentukan posisi berdasarkan jarak dari penerima dan beberapa satelit sekaligus. Ya, dalam hal ini bisa 4 atau lebih. Nah, dari 4 jarak yang diketahui ke 4 satelit yang diketahui posisinya, maka dapat dilakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga posisi si penerima juga dapat diketahui. Oleh karena itu, dalam hal ini penghitungan waktu menjadi sangat penting karena satelit-satelit tersebut bergerak mengikuti orbitnya masing-masing. Nah, untuk dapat menentukan jarak dari satelit ke penerima, digunakanlah sinyal elektromagnetik. Dari perambatan sinyal ini akan diperoleh selisih waktu, dan jika selisih waktu ini dikalikan dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dari satelit ke sinyal, maka akan dapat diketahui berapa jaraknya. Nah, untuk dapat menghitung selisih waktu dengan tepat, digunakanlah beberapa cara. Nah, dalam hal ini cara yang dianggap paling cerdas adalah dengan menghitung seberapa jauh selisih dari kode yang dibangkitkan di penangkap sinyal atau receiver, ya, tertinggal dari kode yang diterima dari satelit. Dengan cara ini, maka penghitungan waktu dapat dilakukan dengan lebih akurat. Nah, di sini diperlihatkan sebuah penerima satelit memiliki kode yang bisa dibangkitkan. Nah, kode itu sebetulnya adalah kode yang sama dengan kode yang disebarkan oleh sebuah satelit. Jadi jika si penerima ini menangkap kode dengan selisih waktu sebesar delta T, maka itulah sebetulnya selisih waktu dari sejak kode itu dikirimkan sehingga menuju ke si penerima. Nah, delta T inilah yang kemudian dikalikan dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan jaraknya. Ya. Itulah sebabnya maka sistem ini sangat sensitif terhadap beberapa sumber kesalahan. Di sini diringkas 4 sumber kesalahan penting, ya, yang dapat berpengaruh terhadap penentuan jarak. Jadi jika kesalahan-kesalahan tidak dikenali, maka tentu akan sulit untuk mereduksinya. Yang pertama adalah kesalahan orbit. Yang pertama. Kedua, kesalahan waktu. Ketiga, kesalahan perambatan. Dan yang keempat, faktor-faktor yang lain, utamanya dari lingkungan dan dari penggunaannya. Kesalahan orbit dan kesalahan waktu
relatif lebih sederhana untuk dimodelkan karena dapat dihitung secara matematis. Kesalahan karena perambatan ini yang menjadi topik riset yang sangat menarik dalam penemuan posisi dengan satelit. Sebuah sistem satelit dioperasikan dengan beberapa mode, bisa dengan mode statik atau mode kinematik. Di setiap mode kita bisa melakukannya secara absolut atau secara relatif. Masing-masing mempunyai konsekuensi pada kemudahan pengoperasian, kesederhanaan pengolahan data yang tentu harus dibayar dengan ketelitiannya. Dalam hidrografi banyak sekali digunakan metode-metode kinematik karena hidrografi bekerja di laut dengan wahana apung yang berjalan. Dalam hal ketelitian, sistem ini menawarkan ketidakpastian yang cukup menakjubkan. Untuk sebuah sistem yang global, sistem ini bisa memberikan ketelitian sampai dengan milimeter, utamanya untuk sistem-sistem atau stasiun yang melakukan pengamatan menerus di sebuah titik yang tepat. Untuk hidrografi, kita sudah cukup bekerja dengan sistem yang bisa memberikan angka ketelitian hingga 1 meter. Untuk kepentingan navigasi, pemetaan laut, ini sudah cukup. Walaupun demikian, untuk kepentingan konstruksi, kita akan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Ketidakpastian horizontal dari sistem ini cukup bagus. Hanya saja, ketidakpastian vertikalnya yang harus berkompromi dengan sistem geometri yang digunakan di sini. Kalau kita berbicara mengenai ketidakpastian horizontal sampai dengan 0,1 meter, maka kira-kira ketidakpastian vertikalnya bisa 3 kali lipatnya, sekitar 0,3 meter. Nah, bagian ini mengakhiri pembicaraan kita mengenai unsur hidrografi yang berkaitan dengan penentuan posisi, khususnya teknologi penentuan posisi dengan bantuan satelit. Semoga bermanfaat.